Halo teman-teman, namaku Valentina Sinaga AMD. Aku dari angkatan 13 kelompok 2, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Di sini aku akan memaparkan tentang mind mapping etika publik. Berikut adalah penjelasannya, selamat menyaksikan. Etika publik berasal dari dua kata, yaitu etika dan kode etik. Etika artinya refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Maka dapat diambil kesimpulan etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam kode etik terdapat juga kode etik profesi yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan yang tertulis yang diharapkan dan dapat dipegang teguh oleh kelompok profesional tertentu. Seperti kode etik dan perilaku pejabat publik, misalnya kode etik dan kode perilaku ASN, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan santun, dan tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menunjang tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memasang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Implikasi kode etik menurut paham idealisme ada beberapa hal, yaitu ketidaktahuan norma, penyimpangan, sosialisasi sumber kode etik dengan pelatihan kepegawaian, ASN perlu diingatkan, dan diskusi nyata. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan, legitimasi sosiologis, legitimasi etis. Jika kode etik ASN tidak dilakukan, maka akan terjadi konflik kepentingan. Akibat dari konflik kepentingan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan, penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, aji mumpung loyalitas ganda menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Sumber-sumber kode etik ASN tersebut terdapat di PP nomor 11 1959, PP nomor 21 tahun 1975, PP nomor 30 tahun 1980, PP nomor 42 tahun 2004, PP nomor 53 tahun 2010, dan PP nomor 5 tahun 2014. Tindakan yang harus dihindari ASN adalah ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi atau kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Demikianlah mind mapping tentang etika publik. Terima kasih.